Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu kali, Bapak Ibu, marilah kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan suatu pembukaan kita pada pertemuan kesekian kali. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk jamaah semuanya, termasuk cabang 18 bersama-sama dengan cabang 13. YouTube itu 13, Pak. Tapi orangnya jauh-jauh. Walaupun jauh, ternyata kemarin tanggal 11 sudah berjumpa dengan Allah. Silakan Bapak Ibu, publik dan lain-lain tidak percaya pun juga boleh. Karena semua itu punya hak asasi. Kita ngaji nggih monggo, gak ngaji gak apa-apa. Tapi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Tetap yang ngadili setiap orang adalah Allah sendiri. Saya umumkan lewat YouTube ini bahwa ngaji tauhid ini adalah ngaji benar. Pertama, kami sendiri sudah mendapat izin dari perwakilan pemerintah, antara lain yaitu notaris. Bunyi notarisnya yaitu Jusita Rosa Ulinda SHM HUM MKN. Itu adalah nomor atau atas nama yaitu notaris. Adapun garis miringnya adalah BH garis miring 17 garis miring 17 garis miring LBG garis miring 1 garis miring 2012, akta notaris tanggal 13 bulan 12 tahun 2011. Berarti ngaji yang saya sampaikan ini bukan ngaji liar. Tidak. Karena surat tersebut adalah dari perwakilan pemerintah termasuk notaris. Kemudian tanah milik sendiri atas nama saya sendiri dan juga almarhum Bapak Ahmad Muhajir. Jadi tidak ada sengketa. Dan kemarin tanahnya diresmikan bersama-sama dengan kabupaten, apa namanya, Bang? Apa sih, bersama-sama loh kampung. Itu loh surat apa? Ya dulu kan petok, sekarang sertifikat. Yang kemarin bersama-sama serentak kabupaten entah milik desa mana terlebih dahulu, itu suratnya resmi milik lembaga Binuril Makrifat. Oleh karena itu siapa saja baik lokal maupun interlokal yang punya tanah diwakafkan pada Binuril Makrifat ini besok akan ditempati bangunan
dan merupakan suatu pondok untuk putra-putri panjenengan masuk ke pondok biar nggak tahu Tuhan, tapi pulang mengerti kepada Tuhan yang aslinya. Demikian itu suatu informasi. Dan jamaah YouTube, ketahuilah saya sekarang berada pada cabang 18. Posisinya yaitu di Tulangan. Oleh karena itu, siapa saja yang merasa tidak keberatan untuk ngaji tauhid, silakan. Yang bertanggung jawab di Indonesia saya sendiri, Pak. Indonesia terutama, dan di luar itu di negara manapun saya yang bertanggung jawab bila ada kekeliruan, kesalahan dalam pelajaran tauhid. Tuduhannya pasti, yaitu bareng kerajaan RT 2 RW 1. Berarti ngaji ini bukan ngaji sembarangan, karena yang ngizini adalah pemerintah. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu ingin mempunyai surat, ada, sudah saya bandel. Tapi karena di sini aman, sudah nggak pakai pun juga nggak apa-apa. Notarisnya, notaris. Demikian untuk pemberitahuan. Dan selanjutnya tauhid halaman 3 mungkin. Halaman berapa, Pak? 2. Oh, tauhid halaman 2. Insya Allah tentang bahasa ini adalah 95% bahasa Indonesia. 5% adalah bahasa Jawa. Kira-kira ada permasalahan apa, Pak? Apa terlalu banyak Indonesianya sehingga orang-orang yang tua-tua nggak nyaut, nggak ngerti? Apa 100%? Ya kira-kira sesuai kondisi, ya. Tapi yang nggak banyak kok untuk bahasa Jawa, nggak banyak. Perkiraan 95% lawan 5%. Itu adalah Indonesia dengan bahasa Jawa. Kenapa? Setelah ujian makrifat ada usulan dari luar daerah bahwa mau mengikuti pengajian tauhid, tapi agar bahasanya dialihkan ke bahasa Indonesia. Tetangga negara kita juga masuk ke sini dan komen pada YouTuber yang namanya Nur Hidayah. YouTubernya sebanyak 7 mungkin, Mbak Nge. Dengan ini dan namanya siapa, Mbak ini sudah 2, kemudian Rizky Irama TV, Gus Umar Jenar, terus Imron Pribadi, Ngaji Kawero, dan satunya adalah Nur Hidayah. Jadi semuanya dalam lembaga ini YouTubernya sebanyak 7, yang 2 dari Tulangan, yang 5 dari negara Indonesia sendiri tapi daerah lain, termasuk Jember ada, diatasi oleh Bapak Imron Pribadi. Demikian marilah kita baca, yaitu rukun syahadat apa batal? Batal. Oh, parah ini. Batal, bener ya? Halaman 2, silakan dibuka halaman 2. Tauhid yaitu batalnya syahadat. Orang Jawa mengatakan batale syahadat. Tapi untuk membaca kitab tauhidnya ya tetap bahasa Jawa, Pak. Cuma keterangannya nanti dialihkan ke bahasa Indonesia. Apa seperti itu, jenengan setuju? Nah, marilah kita baca, yaitu batale syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Batale syahadat. Batale syahadat iku ana 4. Nomor 1, musyrik marang dzati Allah.
tegese ora bisa nyuwijeke marang dzate Allah. Nomor loro mamang marang dzate Allah, tegese ora ketinggal marang dzate Allah. Nomor telu ingkar marang dzate Allah, tegese ora gelem nglakoni marang perintahe dzate Allah. Nomor papat ora netepake marang dzate Allah, tegese ora ngerti marang sifat bakoe dzate Allah. Bapak Ibu semuanya, saya kasih penjelasan sedemikian rupa. Tapi bila mana saya sendiri menerangkan kok agak ada yang ketinggalan, karena manusia sifatnya adalah kurang. Yang lebih siapa, Pak? Allah. Jadi manusia itu min, Allah itu plus. Lah min dengan plus adalah makhluk dengan khalik. Kalau makhluk apa, Pak, artinya? Yang diciptakan. Kalau khalik yang menciptakan. Ya justru yang diciptakan jelas nggak sama dengan yang menciptakan. Makanya tauhid itu artinya yaitu mengesakan. Orang Jawa mengatakan nyuwijekno marang dzate Allah, orang Jawa. Terus batalnya syahadat ada 4. Antara lain nomor 1 adalah musyrik kepada zatnya Allah. Terus pertanyaannya, lawan dari musyrik itu apa? Lawan, yaitu lawan kata maksudnya tauhid. Lah di sini siapa orang musyrik? Yaitu orang yang tidak bertauhid. Dikejar lagi, siapa orang yang tidak bertauhid? Orang yang tidak mengikuti pengajian tauhid, pendidikan tauhid. Pendidikan apa pengajaran, Bu? Ini lembaga At-Tauhid Binuril Ma'rifat. Ini lembaga pendidikan. Sesuai dengan sampul yang jenengan punya, itu bukan lembaga pengajaran, tapi adalah lembaga pendidikan. Bedanya apa? Kalau pengajaran itu enggak seberapa simpel. Asalkan nyampaikan, ngerti enggak ngerti ya itu tadi. Itu pengajaran. Kalau pendidikan, kalau enggak ngerti tetap diulangi lagi sampai ngerti. Itu namanya pendidikan. Ternyata orang Jawa mengatakan kereng endi pendidikan ambek pengajaran. Yang lebih kejam mana, Bu? Pendidikan dibanding pengajaran. Ya pendidikan. Makanya di sini kalau sembahyang tangannya dididik, jari-jarinya dididik, telunjuk ke depan. Itu adalah sebagian pendidikan. Tapi untuk lebih jelasnya, insya Allah nanti ada perangkat-perangkat keterangan lain. Yaitu batalnya syahadat kalau orang itu tidak bertauhid. Tandanya orang bertauhid itu mengkajinya adalah 20 sifat wajib, 20 sifat mokhal, 10 sifat benang. Itu tandanya. Lah kalau nggak ngikuti seperti itu, walaupun orangnya tidak mengakui, tetap namanya musyrik.
Nah, kalau seperti itu sesuai dengan judul pokok bakasan di atas, ternyata batal syahadat yang nomor 1 adalah orang musyrik atau musyrik. Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Tidak tahu sifat itu menyekutukan, Mbak. Contohnya, kalau kita nyembah kepada zat Allah, tapi tidak tahu zat, itu juga bagian dari menyekutukan. Karena larinya pandangan tidak arah ke zat, tapi ke yang lain. Itu adalah tanda bukti bahwa orang bersyahadat itu kalau hatinya tidak ada ilmu tauhidnya, maka dipastikan batal. Nah, padahal kita sholatnya 5 kali, syahadatnya berapa? Ya syahadatnya 9. Zuhur 2 kali, tahiyat awal dan asar 2 kali, maghrib 2 kali, syahadatnya loh Pak. Isya 2 kali, subuh 1 kali, jumlah seluruhnya 9. Tapi kalau hatinya tidak ada tauhidnya, maka menjadi munafik 9 kali. Karena bersyahadat itu parahnya berani bersaksi, jangan sampai sembarangan. Jangan sampai sembarangan. Kalau bersaksi ya menyaksikan yang benar. Karena itu orang bersaksi ada 2. Ada yang benar-benar bisa menyaksikan, hanya ucapan saja juga ada. Kalau ucapan saja iqrarum bil lisan wala tasdiqum bil qalbi. Kalau yang beneran yaitu iqrarum bil lisan tasdiqum bil qalbi. Lesannya mengucap atau mengucapkan, terus hatinya membenarkan. Itu adalah tata krama orang bersyahadat. Berarti kalau orang itu tidak mengikuti ngaji tauhid, jelas gak ngerti tauhid. Yang gak ngerti itu termasuk kategori musyrik. Walaupun orangnya, saya gak nyembah berhala, saya gak nyembah matahari, saya gak nyembah Uzza, Lata, Hubal. Iya, tapi hatinya kosong, tidak ada ilmu tauhid, maka hukumnya dipastikan adalah musyrik. Jadi kan nggak pernah dia dididik seperti ini, nggak pernah. Hanya tauhid yang berani tampil beda. Makanya sekarang dengarkan Indonesia, yang bertanggung jawab tentang tauhid ini ya, benar atau salahnya, sesat atau tidaknya, saya tuduhannya sudah jelas. Nah ini rupanya masa enggak tahu rupa atau wajah seperti ini. Kalau zaman guru saya yang enggak ada tanggung jawab Indonesia, enggak ada. Pokoknya ngaji, tulisannya jangan ditunjukkan orang nak. Malah ini saya cetak, jenengan tinggal nyimak, melihat. Karena apa? Karena memang orang mencari ilmu itu manfaatnya 3, Bu. Pertama, mendengar suaranya. Yang kedua, berhadapan dengan wajahnya. Yang ketiga, sama-sama nyemak kitabnya. Berarti manfaatnya ada berapa? 3 apa 5 diambil 2? Nanti kedak ngono yang reweli apane. Ya apa ibu-ibu ditingkatkan ngajinya, bapak, anak-anak kecil-kecil ikut gak apa-apa. Gak apa-apa. Besok kalau sudah usia 16 tahun baru saya khatamkan. Sekarang ngaji terus Pak, boleh, gak apa-apa. Kalau sekolah madrasah malah nilainya baik karena hafal malaikat yang nomor 7 apa, malaikat yang nomor 1 apa. Anaknya masih kecil,
tapi ngikuti ngaji, oh mendapat nilai tambah. Nomor 1, siapa yang batal membaca syahadat? Yaitu orang yang hatinya kosong, tidak ada pengertian tauhid. Tandanya orang bertauhid, ngajinya kepada ahlinya, 20 wajib, 20 mokal, dan 10 wenang. Itu tandanya orang bertauhid. Kalau itu tidak diikuti, jangan bantah. Menurut kitab, menurut buku, bahwa itu adalah musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik itu enggak diampuni. Kalau dosa selain syirik masih bisa diampuni. Kalau syirik enggak mau. Oleh karena itu, mumpung panjenengan belum dipastikan oleh Allah menjadi orang syirik, masih ini masih tanda tanya. Ini masih syirik apa sudah bertauhid? Masih tanda tanya. Barangkali nanti betul-betul mengikuti ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad. Ini ajaran Nabi Muhammad, Pak, bukan ajaran Islam. Nggih. Ajaran Nabi Muhammad itu ya tauhid ini. Kalau ajaran Nabi Muhammad, ya pasti Islam. Nah sekarang orang wudu ada batalnya apa enggak? Ada kan? Terus syahadat ada batalnya. Lah sekarang pangkat mana wudu dengan syahadat? Ya pangkat syahadat. Sampai belum Islam, enggak boleh berwudu. Terawih pun juga enggak boleh walaupun sunnah. Tapi harus mengikuti syahadat terlebih dahulu. Wong wudu ae gak sampai penting duwe batal. Apalagi syahadat. Tapi pengajian yang tidak berbau tauhid tidak ada keterangan seperti ini. Paling-paling yang membaca terus. Sholawat, istighosah, mumet dikit biyen. Nggih. Syirik, siapa yang tidak ngaji tauhid, syirik. Dan jenengan masih belum diterima ini, Pak, masih batal juga. Ini masih halaman 2 kok. Nah, supaya enggak batal ya halaman 27. Nah, sekarang halaman 2 kurang berapa? Wis gak usah diangen-angen, ndak rasa-rasen. Wis pokoknya awake sehat ya rene. Terus Pak Mudin mengumumno ya teko lah bisa. Pengumuman ini cabang 18 harusnya punya grup sendiri lokal. Sampun oh nggih. Alhamdulillah. Tapi HP-nya Allah jangan di grup. Nomor HP-nya Allah berapa? 0 ya apa sih masih ngomong ngono karena gak nyaut. Oleh nyaut ya apa itu caduk. Apa sih? Batal nomor 1 selesai. Batal yang nomor 2 adalah memang tidak kelihatan zat. Oh, ya apa bagian lihatnya? Lihatnya itu ada 2 versi. Melihat dengan mata hati, melihat dengan mata kepala. Cuma siapa melihat dengan mata hati, mata kepala melihat. Siapa mata kepala tidak kelihatan, dan mata hati pun juga tidak mungkin akan kelihatan. Terus, lah sekarang Allah itu dilihat dengan mata apa? Kalau mata telinga nggak bisa, karena Allah tidak bersuara. Dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Ya bisa. Kalau dilihat dengan mata hidung tidak bisa. Karena mata hidung itu untuk bau. Baik itu bau yang menyenangkan hati maupun bau yang tidak menyenangkan hati.
Jenengan masih bau basin, Bu, atau dan sekitarnya lah, masih. Itu sehat. Kalau nggak bau sama sekali, malah tidak sehat. Berarti kalau jenengan ada bau nggak enak, itu baca apa? Baca Alhamdulillah apa yang lainnya? Ya gak mungkin cabang 18 ambune buasin Alhamdulillah, gak mungkin. Apaan ada gak ngaku. Gak mungkin balik wah ambune. Saya kasih tahu orang masih bau itu masih sehat, yang tidak bau malah tidak sehat. Makanya barangkali jenengan ada kesusahan, kesulitan, kesedihan, jangan maidu Allah, jangan suudon, jangan-jangan ada kebaikan di dalam kejelekan. Itu pengalaman tauhid. Jadi saya bersahadat, Bu, saya bersaksi, tapi saya nggak kelihatan Allah, gara-gara mungkin saya nggak mau ngaji tauhid, saya bersahadat, mata hati, mata kepala tidak bisa melihat Allah, maka syahadat saya adalah batal. 9 kali dalam sehari semalam dianggap tidak atau belum membaca syahadat. Kalau membaca syahadat adalah orang Islam, kalau tidak membaca syahadat berarti orang kebalikan Islam. Kalau kebalikan utara, apa yang karo? Oh, kebalikan apa? Islam itu apa? Ya kafir. Kalau kebalikan iman, kufur. Jadi orang itu kalau tidak kelihatan kepada Allah, tapi berani membaca syahadat, kok berani membaca syahadat? Padahal nggak tahu, nggak kelihatan. Nah, seperti itu batalnya syahadat yang nomor 2. Dididik seperti ini kalau buka tauhid. Kalau ngaji syariat dok, nggak kenal tauhid, nggak ada keterangan seperti itu nggak ada. Paling-paling malah disingit no yawan pisan. Ya gak konangan pembicara pisan. Ku didaktik metodik pelajaran tauhid itu bongkar keseluruhannya. Bongkar tok pasang iki. Bongkar dan pasang. Cece ambek sampean iso bongkar gak iso pasang. Oke, ngono ae ya. Ini ngaji bongkar pasang. Makanya kadang-kadang saya itu juga susah. Susahnya apalagi ada Isra Mi'raj. Wah, orang-orang ini ditipu dengan mubaleknya apa tidak? Saya itu berpikir, Pak. Kok ya sakno? Akhirnya datang ke sini, diperkirakan bahwa orang-orang ini masih mau menerima hidayah. Datangnya saya pembawa hidayah, walaupun namanya bukan hidayah. Kalau hidayah dikasih al depannya, berarti al hidayah itu kumpulan ibu-ibu Kecamatan Tulangan 1 bulan 1 kali, kelambine ijo gendera NU. Ya apa sih kok londo ya? Ijo londo. Itu adalah yang tidak kelihatan. Berani membaca syahadat, berarti syahadatnya masih batal. Tapi nggak apa-apa kok, Bu. Wong ini loh pendidikan. Nggak mencaci maki jenengan, enggak. Ini memberi penjelasan supaya tahu, oh syahadat itu yang benar begini, yang tidak benar begini. Tidak menghujat jenengan, tidak. Ngaji tauhid itu merangkul, bukan memukul. Ngaji tauhid itu merangkul. Buktinya orang yang tidak tahu Allah dididik supaya tahu. Itu nilainya adalah merangkul. Kalau memukul, ya nggak mau ngaji, nggak boleh ngaji ke sini.
Ya ngaji ke sana aja. Biasanya seperti itu. Makanya saya contohkan sekarang. Karena ini misalnya saya nggak ngaji tauhid ya, tapi saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi saya nggak tahu kepada Allah. Ini contoh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, dimaknani pisan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi mata hati, mata kepala nggak tahu. Yang saya saksikan apa? Nggak tahu. Maka syahadat saya adalah batal. Lah bagaimana Pak prakteknya? Prakteknya seperti ini. Saya bersaksi bahwa ini adalah jam, bahwa ini adalah hitungan waktu dan lain-lain. Loh Pak, melihat Pak, kalau yang disaksikan benda maka harus kelihatan benda. Kalau saya menyaksikan, saya bersaksi bahwa ini adalah meja, berarti saya harus tahu meja. Itu loh Bu. Saya bersaksi bahwa ini adalah kambal, berarti saya itu harus tahu, harus kelihatan kambal. Itu syahadat yang benar. Enggak kelihatan bilang syahadat. Misalnya sekarang saya bersaksi bahwa ini adalah kambal, dibanding saya enggak tahu. Saya bersaksi bahwa ini adalah kambal. Benar yang mana Bu? Yang tadi A, yang kedua B. Benar yang mana? Yang A. Berarti tata keramanya orang bersyahadat harus melihat kepada yang disahadati. Kudu ndelok ambek sing disahadati. Ya jur kabeh nek konangan ngaji ngene. Bapak kalau memang keberatan nggak usah ngaji pun juga nggak apa-apa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena masih halaman 2 aja beratnya seperti ini Pak. Halaman 2 beratnya seperti ini. Malah yang tekun ngaji, kau ono ta ngaji sing jero maneh, aku cek geransang aku iki. Karepe kaya ngono jene. Apalagi guru-guru tauhid banyak yang almarhum. Saya wakili lah, gitu aja kok repot. Omongi sapa emang? Ya sana Gus Dur terus. Itu aja kok repot. Untuk batal yang nomor 2 selesai, nggak kelihatan berarti hukumnya batal. Yang nomor 3, batalnya syahadat nomor 3 adalah ingkar. Ingkar itu apa? Mokong. Mokong. Allah perintah, orangnya tidak mau melaksanakan. Itu namanya mokong. Bahasa apa Bu? Mokong Bu? Bahasa apa Pak? Mokong. Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia? Apa sama aja? Tergantung kondisional, tergantung sehari-hari ucapan yang di sini. Mokong. Kalau bahasa Arab, ya ingkar. Jadi orangnya disuruh ngaji supaya tahu Allah, tapi orangnya nggak mau ngaji, berarti itu namanya mokong. Tapi kalau di bahasa Arab kan namanya ingkar. Jadi ingkar itu artinya lak lodong oleh situ. Oh alah. Boleh jamaah publik silakan teliti ucapan saya. Karena ada orang ngikuti ngaji itu ndak niat ngaji ada Pak. Mencari kesalahan saya. Saya siap dicari kesalahannya tapi orang nggak niat ngaji. Video saya dibuka tapi nggak niat ngaji, mencari kesalahan ucapannya. Saya siap dicari kesalahannya, monggo. Ya, untung panjenengan masih saya dampingi lah secara syar'i. Yang dampingi secara hakiki siapa Pak? Ya Allah, karena saya tidak ada.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa tahu tidak ada dirinya, maka baru tahu kepada Tuhannya. Makanya hikam itu penting. Besok saya kasih pelajaran hikam, Bapak Ibu. Tapi sekarang enggak, cukup tauhid aja lah. Supaya 1 minggu lagi bisa khataman kok. Enak. Sing enak ya disetel wis. Nanti onsrot waktu kan. Sekarang 2024 gitu loh, Pak. Ya monggo tak serana Pak Mudin ae. Aku karo kumaha juragan wae. Orangnya disuruh tapi tidak mau, namanya ingkar. Lah orang ingkar kalau syahadat batal terus. Nanti jenengan ada pertanyaan, lebih berat mana musyrik, mamang, ingkar dan tidak bisa menetapkan sifat bakoknya Allah, gitu nanti. Ya nomor 3, orang mokong termasuk nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau Jumatan dan lain-lain. Kemudian batal syahadat yang nomor 4 adalah yaitu tidak bisa menetapkan zat Allah, tidak bisa. Contoh sekarang secara syar'i yang menggerakkan benda ini siapa, Pak? Syariat. Ya saya. Nggih. Syariat. Lah, hakikatnya menurut nomor 4 ini orang tersebut tidak bisa tidak menetapkan zatnya Allah. Berarti seperti itu. Kalau secara hakikat masih mengharapkan, masih ada pengetahuan bahwa yang minda ini saya. Nah, itu batal syahadat yang nomor 4. Jadi kalau jenengan batal syahadat nomor 4 ini kalau Bapak Ibu menyangka bahwa ini yang memindahkan sesuatu ini saya, padahal ini tauhid, maka jenengan syahadatnya batal. Kecuali kalau ini secara syariat gak batal. Nah syariat itu gak sampai ke situ ngajinya, gak sampai sedalam itu. Maka Surabaya dulu saya pernah, ternyata ngajinya gak kuat, saya bubarkan. Masih halaman 2 gak kuat, akhirnya saya bubarkan. Kalau seperti ini sudah tidak ada harapan, saya nggak usah ngaji di sini. Kalau memang ingin ngaji silakan cari cabang, tapi cabangnya dulu masih 11, sekarang 18. Jadi nggak kuat, Surabaya bagian timur sana nggak kuat. Halaman 2 sudah jebol. Ini tulangan kok kuat. Oh, hidayah, tapi bukan al-hidayah, aku broanan. Nggih, aku broan oleh berkat, ngono ya. Oh, alah. Berkat sabrek diangkat sampean. Terus pertanyaan sekarang, lebih berat mana? Batalnya syahadat gara-gara musyrik, gara-gara tidak melihat kepada zat Allah, gara-gara mokong, dan juga tidak kenal sifat bakok. Nurut panjenengan yang lebih berat yang mana? Dari 4 tersebut, Pak. Musyrik apa? Musyrik ya. Sekarang untuk warga sini biasanya kalau ada pilihan kepala desa berapa ribu? Kira-kira berapa ribu? Kalau di tempat saya sana 5 sampai 6 untuk pilihan kepala desa maksudnya. Di sini berapa? Maksudnya saya total jumlah sekian dibanding sekian itu loh. Ini saya anggap aja 120 ya, kira-kira Bung ya. Terus warga sini sebanyak berapa? Yaitu bandingannya. Berarti surga itu besok ditempati orang 1 banding 1000. 1 banding 1000 itu masih kelebihan juga kok. Ya saking nemennya. Oleh karena itu, kalau panjenengan menjadi umat Islam, ya tetap Islam, tapi
bukan umat Muhammad. Karena umat Islam sebenarnya itu tidak boleh bangga dulu. Tidak boleh bangga dulu. Islammu bagaimana? Syahadatmu bagaimana? Umat Muhammad itu lebih unggul dibanding umat Islam. Karena agama dulu bukan agama Islam. Agama Tauhid. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, itu agama Tauhid. Karena Mu'taqad Seket masih tetap 50 waktu masih tetap. Adapun zaman Nabi Muhammad 50 waktu dirubah akhirnya menjadi 5 waktu. Ya 5 waktu itu ISLAM. Islam. Berarti agama, perubahan nama agama Tauhid mengarah transfer ke arah agama Islam itu setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Setelah itu maka agama Tauhid berubah nama menjadi agama Islam. Oleh karena itu orang Islam belum tentu bisa bersyahadat, tapi umat Muhammad pasti bisa dan benar bersyahadat. Lah kita ngaji tauhid arahnya kemana? Apa supaya menjadi Islam? Apa supaya menjadi umat Muhammad? Umat Muhammad. Tapi pelajaran dengan deteksian seperti ini nggak sampai seperti itu ngaji, Pak. Nggak sampai seperti itu. Dan saya ini menggunakan bahasa Indonesia ini sebenarnya nggak senang. Karena ngajinya kurang fokus. Saya sendiri nggak senang dalam hati bahasa Indonesia, nggak senang. Tapi terpaksa karena tuntutan. Luar negeri ingin ngaji, sudah komen. Ternyata kalau bahasa Indonesia minimal bisa. Tapi jangan bahasa Jawa. Seperti itu, Pak. Jadi saya ini juga repot. Sebenarnya rasa hati saya sampai sekarang nggak senang bahasa Indonesia itu. Tapi terpaksa. Lebih baik itu lebih enak tuh ngaji bahasa Jawa kok. Langsung angglek. Nggih, sama glegeken lah. Ngene iki sapa? Tuntutan, Pak. Oleh karena itu, terus kapan saya redahnya bertanggung jawab tentang ngaji tauhid? Ya enggak ada redahnya. Kalau dulu khataman paling banyak 15, sekarang 70. Belum lagi tahun depan. Waduh, kapan nganggur iki? Wis gak nganggur lah. Nanti nabi Sabtu ngadep meja warnanya coklat baisan. Tapi Allah warnanya apa, Bu? Hah? Enggak ada warnanya. Makanya pemberitahuan Tuhan yang asli tidak ada warnanya. Ngaji seperti ini geleng-geleng kepala sebenarnya. Wah, iso ngomong ngono. Kenapa seperti itu? Karena tahu. Setelah tahu baru bicara. Makanya orang berdakwah Islam dilarang keras. Orang dakwah tentang Islam nggak boleh. Kalau memang tidak tahu kepada yang punya agama Islam. Tapi ya nggak apa-apa siar kok, nggak seketat itu enggak. Tata keramanya maksudnya. Orang bicara itu tahu dulu baru bicara. Syahadat itu tahu dulu baru syahadat. Makan itu menyiapkan dulu baru dimakan. Minum itu tahu dulu baru diminum. Itu aja kok repot. Ya apa sih? Demikian itu tentang batalnya syahadat. Jadi kesimpulannya, batalnya syahadat ada 4. Nomor 1, siapa yang gak ngerti tauhid itu batal. Terus gak boleh bantah. Nomor 2, siapa tidak kelihatan Allah, maka syahadatnya batal. Wis gak usah sungkan. Wis ngomongi brek-brekan ae. Ngaji tanpa tebeng aling-aling. Enak ya? Zaman gak digoroi. Gak
gak ngoroi ado-ado rene dalane mumet-mumet wisan. Kono maya ngono supake gilane kok papasan wisan. Untung gak ana sepur liwat liwate kapan? Enggak ada rel kereta api. Yang nomor 3, siapa mokong tidak mau melaksanakan perintah, maka batalnya syahadat nomor 3. Yang nomor 4, siapa tidak kenal sifat nomor 3. Apa Pak nomor 3 Pak? Bako, artinya gagal. Ya gak tahu seperti itu ya batal. Oleh karena itu, dengan batal seperti ini tidak apa-apa. Ini merupakan refreshing, merupakan pemberitahuan, ibarat orang tidur. Saya ini mengharapkan bangun. Ayo bangun, 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 seperti itu. Demikian Bapak Ibu, silakan untuk berikutnya adalah yaitu sifat wajibnya para rasul. Tapi bagi saya ini untuk batalnya syahadat, saya sendiri saya berhentikan.